warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Profesor Ramadhani, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Teknik dengan NIM 872847722. Hari ini kita akan melaksanakan praktek berupa yaitu tentang mekanisme pencernaan pada manusia dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses dari awal hingga akhir mekanisme pencernaan pada manusia itu berlangsung. Nah, ini kita sudah memiliki dua media untuk pembelajaran mekanisme organ gerak. Yang pertama yaitu media 2 dimensi atau 2D, dan yang kedua adalah media 3 dimensi atau 3D. Dalam media 2 dimensi ini kita bisa lihat gambar, yang mana kita bisa urutkan bagaimana mekanisme dalam pencernaan manusia. Kita bisa lihat jika ada makanan ke dalam mulut, maka akan jatuh ke dalam esofagus, kemudian ke dalam lambung. Nah, kemudian ke usus halus terlebih dahulu, kemudian ke usus besar yang diwarnai dengan warna hijau. Nah, kemudian ke anus. Itulah mekanisme pencernaan pada media 2 dimensi. Ya, kita di sini sudah ada mannequin yang memperlihatkan 3 dimensi bagaimana organ yang ada di dalam tubuh manusia. Utamanya kita akan melihat pada hal pencernaan. Oke, kita bisa lihat di sini ada mulut, ada kerongkongan atau esofagus, kemudian di sini ada lambungnya, kemudian ada pankreas, di bawah sini ada pankreas, kemudian ada usus besar, usus halus, usus buntu, dan anus. Itulah mekanisme secara langsungnya. Kemudian kita lihat terlebih dahulu di dalam mulut manusia. Di dalam mulut manusia, manusia makan melalui mulut. Di dalam mulut manusia jadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut manusia kita awal proses dari pencernaan, yaitu memasukkan makanan ke dalam mulut, yang di situ terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik terjadi di dalam mulut, yang mana dia mengubah potongan makanan dari yang besar menjadi potongan yang lebih kecil dengan bantuan alat pencernaan. Sedangkan pencernaan dengan secara kimiawi itu mengubah makanan dari yang besar menjadi yang kecil dengan bantuan enzim. Kemudian di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik. Pencernaan secara mekanik ini melibatkan gigi dan juga ludah yang ada di dalam mulut. Gigi ini terdiri atas 3 jenis. Yang pertama ada gigi seri, ada gigi taring, dan juga ada gigi geraham. Ketiganya memiliki fungsi tersendiri. Yang pertama, gigi seri itu berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan gigi taring berfungsi untuk mengoyak makanan, dan gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan. Dan di dalam mulut juga terdapat enzim. Enzim ini bernama enzim amilase, atau bisa kita sebut dengan sebutan enzim petialin, yang fungsinya mengubah karbohidrat menjadi zat padat. Kemudian setelah dari mulut ini, nanti makanan akan ke esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan ini terjadi gerakan yang sangat cepat sekali, yaitu gerakan tersebut dinamakan gerakan peristaltik atau gerakan mendorong dari mulut menuju ke lambung. Nah, kemudian yang akan terjadi setelah melewati kerongkongan atau esofagus, yaitu makanan akan berproses ke lambung. Ini dia bentuk lambung. Di lambung ini terjadi 2 pencernaan, yaitu secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanis di dalam lambung manusia terjadi pencernaan
yang dibantu oleh dinding-dinding lambung, yang mana dinding-dinding lambung tersebut meremas-remas makanan yang tadi berasal dari kerongkongan menjadi lebih kecil lagi bagiannya. Kemudian di dalam lambung juga terdapat pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim dan juga asam yang ada di lambung. Enzim yang terdapat dalam lambung terdapat 3. Yang pertama ada enzim renin, yang kedua pepsin, dan yang ketiga lipase. Enzim renin ini mengubah kasein susu menjadi gumpalan-gumpalan sehingga nantinya akan lebih mudah diserap oleh tubuh. Kemudian ada pepsin. Pepsin ini enzim yang mengubah protein menjadi peptid. Nantinya juga akan tujuannya mempermudah penyerapan dalam tubuh. Dan yang terakhir yaitu enzim lipase. Enzim lipase ini mengubah lemak menjadi asam lemak yang nantinya juga akan mempermudah penyerapan dalam proses selanjutnya. Setelah dilakukan pencernaan di dalam lambung ini, maka akan dilanjutkan ke dalam usus halus. Ini dia usus halus. Usus halus ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama usus 12 jari, yang kedua ada usus kosong, dan yang ketiga ada usus penyerapan. Usus yang pertama, usus 12 jari. Di dalam usus 12 jari pencernaan dibantu oleh pankreas. Ini dia pankreas yang ada di dalam tubuh manusia. Nanti akan dibantu oleh getah pankreas. Dan yang kedua dibantu oleh getah empedu. Getah empedu ini berada di hati. Nah, ini dia getah empedu. Setelah dari usus 12 jari, maka akan diteruskan ke dalam usus kosong. Usus kosong ini akan diserap sari-sari makanannya dengan menggunakan beberapa enzim. Kemudian masuk ke dalam usus penyerapan. Di dalam usus penyerapan ini terdapat villi. Villi adalah njot-njot yang ada pada dinding usus halus. Nah, ini nantinya sari-sari makanan akan dibawa oleh pembuluh darah ke seluruh tubuh. Kemudian setelah diserap sari-sari makanannya di usus halus, maka akan diteruskan ke usus besar. Jadi sari-sari makanan tadi yang sudah diserap oleh usus halus, kemudian ada sisanya dan sisanya tidak terserap, maka itu akan diteruskan ke usus besar. Di dalam usus besar yang akan diserap adalah air dan juga garam yang masih bisa digunakan oleh tubuh. Setelah sisa-sisa dari pencernaan tadi sudah diserap sari-sari makanannya, sudah diserap air dan garamnya, maka akan diteruskan ke rektum, dan di dalam rektum nantinya akan terjadi ada sisa-sisa makanan kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Ya, sekian proses atau mekanisme pencernaan yang bisa disampaikan. Terima kasih, sampai jumpa pada praktikum IPA selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.